Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, untuk kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang melimpah ruah dan barakah, amin. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara mengenal karburator ya, dan komponen-komponen di dalamnya. Nah, ini saya tulis dulu di buku karena saya orang desa ya, nggak pinter bahasa Indonesia, makanya saya tulis dulu di buku biar nggak belepotan kalau ngomong, nggak kecedit-cedit lidahnya ya, makanya saya tulis dulu di buku biar enak. Nah, lanjut aja videonya ya, kita buka dulu. Nah, kita review di dalamnya, fungsi-fungsinya apa saja nanti saya jabarkan di video ini. Tonton terus ya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, di share di Facebook bisa, di mana-mana bisa ya. Semoga bermanfaat. Kita buka dulu ya. Ini karburator bekas karena sudah keluar, makanya diganti nanti. Udah banjir-banjir ini, udah parah, makanya diganti. Ini saya kasih tahu komponen-komponennya apa saja, fungsinya juga saya kasih tahu ya. Tonton terus ya. Kita pretelin dulu. Hati-hati ya kalau pretelin, nanti takutnya hilang. Tadi saya udah kendorkan ya, makanya enak dibukanya. Nah, kita buka juga ini skepnya. Nah, kita jabarkan ya. Pertama yaitu fungsinya karburator adalah untuk mencampur bahan bakar dengan udara yang pas, tepat, dan kemudian disalurkan ke ruang bakar. Nah, ini kan nempel di blok ya, di head, dia masuk ke dalam. Nah, campuran udara dan bahan bakar. Untuk komponen yang pertama yaitu mangkok pelampung. Nah, ini pelampung ya, mangkoknya ini berfungsi menampung sementara BBM yang berasal dari tangki sebelum dicampur dengan udara yang akan dimasukkan ke ruang bakar. Nah, ini fungsinya ya, untuk menampung jangan lebih dari ini. Nah, ini fungsinya peres BBM. Kalau melebihi ini motor pasti banjir. Nah, lewat sini ini harus peres, karena melebihi ini pasti banjir dari sini. Nah, itu kejadiannya sering motor banjir karena melebihi ini. Nah, ini di sini pasti banjir cur gitu ya. Oke, lanjut selanjutnya pelampung. Mana pelampung? Ini pelampung ya. Pelampung fungsinya adalah untuk mengatur BBM yang ada pada mangkok agar tidak melebihi takaran. Kalau lebih bisa banjir. Nah, ini sering ini terjadi. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Nah, ini nggak fokus kameranya. Nah, ini kan udah dirombak-rombak, udah pernah dibakar-bakar. Nah, ini makanya rusak ini. Harusnya nggak begitu, harusnya kalau modif ini sudah parah, makanya diganti karbunya. Nah, itu fungsinya ya. Terus selanjutnya jarum pelampung. Mana jarum pelampung? Ini yang kecil, benda kecil ini ya, jarum pelampung ya namanya. Nah, kelihatan ya tuh. Nah, ini fungsinya menutup saluran suplai BBM yang berasal dari tangki apabila BBM yang ada di dalam mangkok terisi penuh, dia akan menutup terangkat oleh pelampung. Nah, ini ya, begini fungsinya begini.
ini masuk ke sini ya, ini masuk ke sini dulu, ini masuk ke sini dulu. Mana? Nah, gak fokus tuh. Nah, ini ke sini ya. Nah, ini pengancingnya ya, pengaitnya. Nah, begini ya, begini ya. Nah, BBM itu masuk ke dalam lewat ini. Nah, masuk ke dalam sini. Nah, gini kan. Nah, ini BBM masuk ke ini, selang ini, kemudian masuk ke dalam sini. Nah, masuk ke dalam sini, lewatin pelampung ini. Nah, pelampung ini pelampung ini harus jarum soket ini melewati jarum pelampung. Nah, ini jarum pelampung ya, terangkat gini, sedep dia nutup. Nah, begitu. Nah, biasanya kejadian itu sering di sini, sering banjir ya. Nah, di sini ininya sudah lobok juga bisa nih. Nah, ini lobok, ini kan udah dimodif-modif, udah pernah dibakar-bakar juga. Nah, di sini biasanya sering banjir ya. Ininya sudah aus dalamnya sini. Nah, karetnya ini juga udah aus biasanya. Nah, itu yang sering mengakibatkan banjir. Jadi melebihi kapasitas dari mangkok karburator ini, dia melebihi ini, jadi masuk ke sini, keluarnya dari sini, mancur ya, cur gitu. Nah, selanjutnya yaitu skep. Mana skep? Nah, ini skep ya, berfungsi untuk mengatur jumlah BBM dengan udara ke arah ruang bakar. Nah, ini ya, ini fungsinya. Ketika terangkat dia ya, masuk dari sini ya, udara masuk, BBM dari sini. Nah, dua ini masuk ke dalam, bercampur udara dan BBM masuk ke dalam ruang bakar. Nah, itu fungsinya. Kemudian mindset. Nah, mindset yang ini, yang kecil. Ini kan di sini. Nah, ini di sini. Ini mindset. Nih, mindset ya, kecil ini. Nah, itu ya, kelihatannya mindset yang kecil. Ini tempatnya di sini. Nah, tempatnya di sini. Berfungsi untuk mengontrol aliran BBM pada putaran menengah ke atas. Nah, ketika gas sudah tengah, separuh itu ya, separuh, dia baru bekerja sampai putaran tinggi, gaspol mentok ya, baru dia bekerja. Nah, gitu. Kemudian semakin besar lubang ini ya, kan ada lubang kecil. Nah, kecil. Semakin besar lubang ini, semakin boros BBM ya. Semakin kecil, semakin ngirit. Nah, itu. Kemudian pilot jet. Pilot jet yang ini. Nah, ini pilot jet ya. Nah, ini letaknya di sini. Nah, di sini. Berfungsi mengatur aliran BBM untuk putaran bawah dan tengah. Ini kebalikan dari main jet ya. Pilot jet ini kebalikan dari main jet. Nah, fungsinya itu untuk putaran bawah dan tengah. Ketika gas langsam itu dia baru bekerja sampai putaran menengah, baru masuk ke ruang bakar. Dan kemudian skrup gas. Ini skrup gas ya. Ini skrup gas. Fungsinya ya. Nah, ini skrup gas ya, yaitu untuk mengontrol besar kecilnya bukaan gas untuk menyetel langsam. Nah, gitu ya. Semakin ini disetel ke dalam, gas semakin tinggi ya, skep akan naik, set gitu, sedikit demi sedikit akan naik. Itu fungsinya. Ketika ini dikendorkan, skep akan turun. Nah, ini fungsinya untuk mengatur langsam gasnya, gitu ya. Kemudian needle jet ini ya, needle jet. Nah, ini yang ini berfungsi untuk menyetel campuran BBM dan bahan bakar. Nah, itu ya. Kalau ini semakin dikencangkan mentok,
itu BBM semakin boros. Kebanyakan BBM udara yang masuk kurang. Nah itu ya. Kemudian ini dikendorkan, udara semakin banyak, BBM semakin sedikit. Nah itu, ini kalau dari pabrikan itu 3 putaran udah cukup ya. Gini caranya, 1, ini kan mentok. Nah ini mentok, buka 3 kali, 1 2 3. Nah itu untuk menyetel karburator yang standar. Terus kemudian disetel gasnya. Udah itu aja ya. Nah itu fungsinya. Nah kita rakit kembali ya, dan nanti caranya di aliran BBM masuk saya jelaskan kembali ya. Mudah dan simple cara kerjanya kalau kita paham ya. Semoga kawan-kawan semua paham ya dengan video ini. Nah, oh iya, ini fungsi cuk ini juga penting ya. Fungsi cuk ini untuk menutup saluran udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah ini ketika pagi hari biasanya ini terpakai ya, biar BBM itu kaya, biar banyak yang masuk ke ruang bakar. Itu motor sangat mudah dihidupkan. Nah itu ya. Nah ini saya akan jelaskan cara fungsi kerjanya ya. Nah begini, ketika BBM dari tangki ya, dari tangki itu masuk ke dalam, nanti lewat sini selang ini, kemudian teruskan ke sini, masuk ke sini, kemudian masuk ke sini. Nah, jarum pelampung ya, jarum pelampung ini kan masih posisi gini. Nah itu mengalir, BBM mengalir, kemudian ini naik terus naik, dia nutup. Nah itu nutup. Itu nutup ya. BBM udah nggak mengalir dari tangki udah berhenti, udah mentok itu bensinnya. Nah ini jangan melebihi batas di sini. Nah ini dia peres di sini, biasanya peres di sini dia bensinnya. Nah kemudian diteruskan di bagian ini, pilot jet. Nah ini pilot jet ini di RPM bawah sampai menengah, kemudian di RPM menengah sampai tinggi diteruskan ke sini. Nah itu gas mentok ini ya, fungsinya gas mentok. Nah itu, nah terus ini apa, ini namanya gas pengatur gas ya, ini pengatur gas, pengatur gas, baut pengatur gas. Kalau ini fungsinya untuk mencampur bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah ini takarannya yaitu 3 putaran dari mentoknya dia ya, dari 3 putaran dari depan. Nah ini 3 putaran dari depan, kita pentokin dulu, kita putar 3 kali. Nah itu standar pabrikan, itu tinggal kita sesuaikan gasnya itu ya, maksud ya. Nah itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.